Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Senin 4 Desember 2023. Seperti biasa, permenungan kita dasarkan pada bacaan Ekaristi hari ini. Kedua bacaan berbicara soal bagaimana orang dari berbagai penjuru dunia, dari timur dan barat, utara dan selatan, akan duduk makan bersama Abraham, Ishak, dan Yakub. Bacaan pertama dari kitab Yesaya bab 2 ayat 1-5 ditegaskan bahwa pada hari terakhir nanti Tuhan akan menghimpun semua bangsa dalam kerajaan damai abadi Allah. Tuhan akan menjadi hakim antar bangsa-bangsa dan akan menjadikan suasana yang penuh kasih. Pedang akan menjadi mata bajak, tombak menjadi pisau pemangkas. Orang atau bangsa tidak akan lagi melawan bangsa yang lain. Mereka akan dikumpulkan dalam satu kawanan untuk menikmati keselamatan Allah kita. Sedangkan pada bacaan Injil, iman perwira yang hambanya sakit juga menunjukkan bagaimana ia mempercayai Yesus sebagai Mesias. Ketika Yesus mau datang ke rumahnya, ia mengatakan, "Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku akan sembuh." Meskipun ia bukan dari kelompok orang Israel, ia memiliki iman yang kuat. Maka Yesus memujinya. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Maka dikatakan lebih lanjut, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan surga. Saudara-saudaraku terkasih, dari kedua bacaan ini, dua hal yang patut kita renungkan, yakni Universitas Keselamatan, di mana keselamatan ditawarkan kepada semua bangsa, yang dinyatakan dengan perkataan orang dari timur dan barat, dari segala bangsa akan masuk berpesta dalam kerajaan surga. Itu berarti siapapun juga tanpa kecuali mendapat kesempatan untuk bisa masuk dan berpesta dalam surga. Tetapi ada syaratnya, yakni orang harus beriman. Seperti ditunjukkan
oleh perwira yang merasa tidak layak untuk dimelihara Yesus, maka cukuplah Yesus mengatakan sepatah kata, hambanya akan sembuh. Saudara-saudaraku terkasih, suasana kedatangan Anak Manusia digambarkan dengan situasi yang penuh sukacita, damai, penuh pengampunan, kasih. Digambarkan dengan sangat bagus. Pada waktu Allah menjadi hakim, maka tidak ada lagi permusuhan, pertentangan, bahkan dikatakan barang-barang yang membahayakan akan menjadi sangat ramah. Tombak akan menjadi pisau pemangkas. Orang tidak akan mengangkat senjata lawan yang lain. Pedang menjadi mata bajak. Yang ada adalah damai dan sukacita. Dan itu ditawarkan kepada semua bangsa, asalkan mereka beriman mendalam, seperti contoh perwira yang hambanya sakit, yang benar-benar mempercayakan hidup hambanya hanya kepada Yesus. Dan ia percaya apabila Yesus mengatakan sepatah kata saja, hambanya akan sembuh. Oleh karena itu, saya mengajak untuk melihat peluang menerima keselamatan yang ditawarkan oleh Allah kepada semua orang dengan iman yang mendalam. Iman berarti penyerahan hidup total kepada Yesus. Tidak ada lagi yang diandalkan kecuali Yesus Kristus, seperti perwira. Maka kita boleh bertanya, apakah imanku benar-benar menjadi tanggapan atas tawaran keselamatan yang diberikan Allah kepada semua orang, sehingga kita pun nanti boleh duduk makan semeja dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Meskipun kita menjadi orang terpilih dalam pembaptisan, perlu mewujud nyatakan iman itu dalam hidup yang konkret dan mengungkapkannya dalam berbagai kegiatan hidup rohani. Pendek kata, kita menyerahkan hidup hanya kepada Allah, bukan kepada dunia. Semoga dengan demikian kita yang sakit disembuhkan berkat iman yang kita pegang, kita hidupi, dan kita arahkan kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena keselamatan Engkau tawarkan kepada semua bangsa. Engkau mengumpulkan orang dari timur dan barat, utara dan selatan, asalkan mereka menanggapi tawaran itu dengan iman yang benar. Semoga iman itu kita hidupi, kita perdalam, kita
kita wujud nyatakan dan kita ungkapkan. Sehingga pertanyaan yang pernah kau lemparkan kepada para murid ketika Anak Manusia datang, adakah ia menemukan iman di bumi? Harapannya kami berpegang pada iman itu, dan ketika Anak Manusia datang, kami tetap memiliki iman yang benar. Semoga kami kau kuatkan untuk menghadapi berbagai tantangan, karena kami beriman kepada Yesus Putramu. Kuatkanlah imanmu yang lemah, iman umatmu yang lemah, yang mungkin mandek, atau juga iman jatuh, supaya Engkau kuatkan agar iman dihidupi kembali, dan dengan demikian kami kedapatan setia. Semoga Engkau memberkati umatmu, mereka yang sakit segera Engkau sembuhkan, yang punya berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu untuk mengurai, yang kesulitan ekonomi Engkau bantu lewat sesamanya. Biarlah akhirnya mereka tetap mengalami kasih sayang-Mu dan tetap beriman kepadamu. Untuk itu, sertai kami semua dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, tetap saya ingatkan untuk pola hidup sehat, waspada dengan ancaman virus corona, dengan menjaga protokol kesehatan yang baik akan membantu kita untuk tetap sehat. Untuk adik-adik Pia, masih tetap saya ingatkan untuk mengikuti berbagai lomba hari Minggu ke tanggal 10. Setelah kemarin sukses dalam perlombaan fashion show, masih ada macam lomba yang bisa diikuti menjelang Natal, agar kita boleh bersuka cita. Panjenengan yang ingin menyampaikan ucapan selamat Natal, Komsos memberikan kesempatan. Maka silakan, entah pribadi, entah kelompok, entah keluarga, ataupun usaha, menyampaikan ucapan selamat Natal. Saya tegaskan, dalam ucapan ini tidak boleh ada yang berbau politik atau kampanye. Gereja bebas dari kampanye. Komsos juga menggelar pesta dari pameran foto dari masa ke masa yang dipajang selama sebulan di antara Gedung Mandala Graha dan Gedung Maria La Salette dan Bertie. Panjenengan bisa mengunjungi setiap saat, terbuka 24 jam selama 1 bulan. Terima kasih kepada panjenengan yang terus ambil bagian dalam pelayanan gereja kita, baik lewat doa-doanya, lewat karya dan tenaga, maupun dana, sehingga gereja mampu terus melaksanakan tugas pastoralnya. Gedung Bertie dan Maria La Salette semakin komplit berkat sumbangan panjenengan semua.
entah itu kursi, entah itu meja, entah itu LCD, entah itu TV monitor, entah itu AC, sehingga nyaman untuk dipergunakan. Silakan umat menggunakan untuk berbagai pertemuan ataupun juga doa bersama atau misa apabila rumahnya tidak memungkinkan. Untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada semua saja yang terlibat untuk gereja, lebih-lebih untuk fasilitas di Gedung Maria La Salette dan Gedung Bertie 1, 2, dan 3. Semoga semakin memacu kita untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan. Salam sehat, Tuhan memberkati.